Halo semuanya, saya Josephine Corona Kurniawan dari kelas 7D nomor 15 ingin memberitahukan atau memperkenalkan tentang kegiatan ekonomi. Apa sih arti dari kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi. Produksi merupakan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Tujuannya adalah supaya kebutuhan manusia terpenuhi. Produksi menghasilkan nilai guna dengan mengubah bahan mentah dan sumber daya yang lain menjadi produk jadi. Macam-macam nilai guna dari produksi. Yang pertama, nilai guna bentuk. Nilai guna bentuk merupakan nilai guna yang mengubah bentuk suatu barang dan menambah nilai gunanya. Contoh, kayu yang diasah dan diubah menjadi kursi atau meja. Yang kedua, nilai guna tempat. Nilai guna tempat merupakan nilai guna untuk memindahkan barang ke tempat tertentu. Contohnya, pasir atau kerikil di sungai. Tidak memiliki nilai guna, tetapi jika dijual di toko bangunan, maka akan memiliki nilai guna karena bisa dipakai untuk membangun sesuatu. Yang ketiga, nilai guna waktu. Nilai guna waktu merupakan nilai guna yang menambah nilai guna saat digunakan di waktu tertentu. Contohnya, jas hujan yang dipakai saat musim hujan. Yang keempat, nilai guna kepemilikan barang. Nilai guna kepemilikan barang bertambah jika berpindah kepemilikannya. Contoh, telepon genggam yang biasanya dipajang di toko. Jika telepon tersebut dimiliki oleh kita, maka akan menambah nilai gunanya karena akan sering dipakai oleh kita. Setelah macam-macam dari nilai guna, ada juga sumber daya ekonomi yang dibagi menjadi 4 faktor produksi. Yang pertama adalah sumber daya alam. Segala sesuatu yang sudah disediakan oleh alam dapat dimanfaatkan. Sumber daya alam menyangkut kekayaan alam, seperti pohon, tambang, tanah, mineral, dan lainnya. Tiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda, sehingga mempengaruhi faktor dari produksinya. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan sumber daya alam yang tidak berguna dan merupakan kebutuhan dari sumber daya alam. Jika tidak ada tenaga kerja, maka sumber daya alam yang berhubungan dengan konsumsi atau ekonomi tidak dapat berguna lagi. Contoh, jika buah tidak dapat dipetik, maka buah tersebut tidak akan dijual. Tenaga kerja dikelompokkan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik yang membutuhkan proses pendidikan tertentu. Contohnya seperti dokter, akuntan, dan pengacara. Lalu tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih yakni membutuhkan pengalaman latihan tertentu. Contohnya seperti supir, montir, dan tukang cukur. Lalu yang terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yakni tenaga kerja yang tidak membutuhkan didikan atau latihan tertentu. Contohnya penyapu jalan dan pembantu rumah tangga. Lalu yang ketiga ada modal. Modal diperlukan untuk membuat pekerjaan lebih mudah. Itulah sebabnya orang menciptakan mesin-mesin dan peralatan tertentu yang membuat pekerjaan terasa mudah. Yang keempat, kewirausahaan. Kewirausahaan dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Orang yang mempunyai kemampuan berwirausaha disebut sebagai wirausahawan. Setelah produksi, ada distribusi. Distribusi digunakan untuk mengantarkan barang produksi ke konsumen. Proses distribusi yang pertama adalah pembelian, yakni membeli barang dari produsen. Yang kedua adalah pemilahan atau pengelompokan barang, sesuai dengan bentuk, ukuran, dan mutu dari barang tersebut. Yang ketiga adalah pembungkusan atau pengepakan, yakni proses di mana membungkus-bungkus barang yang sudah dibeli dan yang sudah dikelompokkan. Yang keempat adalah pengundangan, yakni menyimpan barang-barang ke gudang.
Yang kelima adalah pengangkatan atau pengangkutan, yakni memindahkan barang dari gudang ke lokasi tujuan atau lokasi dari pembelian barang tersebut. Biasanya dalam distribusi ada sebuah hambatan tertentu. Salah satu hambatannya adalah kuantitas dan kualitas struktur. Salah satu masalahnya adalah seperti jalan, yakni jalan yang rusak atau bolong, lalu di pelabuhan, bandara, dan jembatan yang tidak memadai. Lalu juga ada jarak geografis, yakni jarak saat impor dan ekspor. Yang di sini jejak geografis mempengaruhi karena adanya jarak antara distribusi dari produsen ke konsumen, karena biasanya saat ekspor atau impor ada kendala jarak. Karena itu juga ongkir biasanya jikalau jarak jauh dari produsen, maka ongkir akan bertambah mahal, lebih mahal. Yang terlibat dalam kegiatan distribusi adalah agen, makelar, komisioner, importir, eksportir, pedagang besar, dan pedagang enceran. Sistem distribusi dibedakan menjadi 3, yaitu distribusi langsung, yakni barang dikirim tanpa melalui perantaranya, lalu distribusi semi langsung, yakni barang-barang yang disampaikan produsen kepada konsumen melalui pedagang enceran. Dan yang terakhir distribusi tidak langsung, yang menjual barang kepada perantara seperti agen atau grosir, lalu dijual melalui perantara itu. Yang ketiga dan yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi merupakan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Faktor ekonomi dan ekonomi dari konsumsi yaitu 1. Faktor ekonomi. A. Pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak barang atau jasa yang dikonsumsi. Begitu juga sebaliknya. Lalu, harga barang atau jasa. Semakin tinggi harga, semakin rendah barang atau jasa yang ingin dikonsumsi. Begitu juga sebaliknya. Lalu, kesediaan barang. Ketersediaan barang bisa mempengaruhi konsumsi. Faktor non-ekonomi dari konsumsi, yakni keluarga. Semakin banyak anggota keluarga, maka semakin banyak tanggungan, begitu juga sebaliknya. Lalu, tingkat pendidikan. Tinggi pendidikan seseorang mempengaruhi kebutuhan yang dimilikinya, begitu juga sebaliknya. Lalu, tempat tinggal. Kebutuhan yang dimiliki orang di daerah pedesaan tertentu. Lalu yang terakhir, lingkungan, budaya, agama, dan adat istiadat. Contoh nyatanya adalah dalam segi makanan. Dalam konsumsi, ada pelaku ekonominya. Yang pertama, rumah tangga, keluarga, atau RTK. Rumah tangga keluarga adalah satuan unit terkecil dalam masyarakat. Yang kedua, rumah tangga produsen atau perusahaan, yang disebut RTP. Adalah sebuah badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan. Yang ketiga adalah pemerintah, bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri, yakni orang atau badan usaha yang berada di luar negeri. Ini adalah semua tentang kegiatan ekonomi yang bisa saya jelaskan untuk saat ini. Terima kasih.